Shalom teman-teman pemuda remaja. Sebelum kita melakukan persekutuan bersama Tuhan, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Tuhan menciptakan kita sesuai dengan gambarnya. Dia telah memberikan kasih-Nya untuk kita. Dia telah rela berkorban, bahkan disalib, untuk menebus setiap dosa kita. Tuhan sanggup melakukan semuanya itu untuk kita, karena hidup kita berharga bagi Allah. Mari kita menghargai hidup kita sendiri, yang sudah Tuhan beri, dengan cara mengucap syukur, dengan memberi yang terbaik. Kita mau melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita bawa seluruh kehidupan kita, komitmen, dan setiap kerinduan kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama masuk ke hadirat Tuhan dan memujikan. Hidupmu berharga bagi Allah. Ciptakan kau turut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita, karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumber yang telah buta akan dipadamkan, dia akan jadikan terang untuk
Bersyukur Bapa buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah rela berkorban buat kami. Kau telah menebus setiap dosa kami Tuhan. Kami ada hari ini, semua karena anugerah-Mu. Kami mau Tuhan, terus hadir, terus datang, terus rindu untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami membawa seluruh kerinduan dan komitmen kami di hadapan-Mu. Kau pakai kami Tuhan, Kau bentuk kami sesuai dengan rencana-Mu, sesuai dengan apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Sungguh kami bangga Tuhan, Kau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, Kau bolehkan persekutuan ini boleh terjadi. Kau lindungi, Kau sertai, agar persekutuan ini Tuhan dapat berjalan dengan lancar. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Apapun yang sedang kita jalani hari-hari ini, baik kondisi suka maupun duka, mari kita terus belajar untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Biarkan kita juga dapat mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita mau dipakai oleh Tuhan. Kita mau dibentuk oleh Tuhan menjadi berkat di tengah kegelapan dunia ini. Karena apa yang ada pada kita hari ini, itu semua kepunyaan Tuhan. Itu semua milik Tuhan. Dan biarkan Tuhan saja yang menjadi satu-satunya tempat jawaban di setiap pertanyaan dan pergumulan kehidupan kita. Dialah satu-satunya sumber pengharapan yang dapat kita andalkan dan terus kita percaya. Sebab tangan kasih-Nya selalu tersedia untuk menolong kita. Mari kita pujikan hanya Kau.
tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta, hanya kau Tuhan. Mari kita bawa doa syafaat dalam ini. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu buat penyertaan-Mu sampai hari ini. Sampai detik ini Tuhan, kami boleh merasakan anugerah-Mu yang begitu sempurna, penyertaan-Mu yang begitu luar biasa atas kehidupan kami. Kami mau Tuhan membawa setiap pergumulan kami, membawa setiap persoalan yang mungkin kami hadapi hari-hari ini Tuhan. Kau berkati Tuhan buat setiap hati kami, biar kami terus rindu, terus mau Tuhan Kau bentuk. Komitmen kami Tuhan kami serahkan padamu. Biarkan Kau saja yang bekerja atas kami, Kau tuntun kami Tuhan. Kau sertai Tuhan anak-anak pemuda remaja di tempat ini. Biarkan mereka jadi terang di dalam kegelapan dunia ini Tuhan. Terlebih mereka dapat menjadi berkat bagi orang di sekitar mereka. Kami berdoa Tuhan buat kesehatan anak-anak-Mu. Mungkin dari beberapa kami Tuhan ada yang mengalami lemah tubuh. Mungkin ada yang merasa kesakitan Tuhan. Kami yakin dan percaya bilur-bilur-Mu yang dapat menyembuhkan kami, dapat memulihkan kami. Kau berkati Tuhan, apapun yang kami konsumsi, dan baik dari makanan maupun minuman. Biarkan dapat menjadikan kekuatan untuk kami dapat menjalani aktivitas kami kembali. Kami juga berdoa Tuhan, untuk kakak pembina dan teman-teman kami yang mungkin saat ini menjabat sebagai pengurus Tuhan Komisi Pemuda Remaja. Kau sertai, Kau berikan hati yang sungguh mau melayani. Biarkan mereka dapat melayani-Mu dengan hati yang bersukacita dan dapat menyenangkan hati-Mu. Tidak lupa kami berdoa Tuhan untuk keluarga, teman-teman kami, baik orang tua maupun saudara-saudara kami Tuhan. Berikan suatu keharmonisan dalam keluarga. Biarkan keluarga kami masing-masing bisa menjadikan teladan di sekitar kami. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan buat studi anak-anak-Mu. Baik yang sekarang SMP, SMA, maupun kuliah Tuhan. Bahkan teman-teman yang sedang bekerja. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Kau sertai. Kau bimbing mereka. Biarkan mereka dapat melakukan apapun yang mereka lakukan dengan hati yang sungguh, dengan takut akan Kau, dan dapat memuliakan nama-Mu. Tidak lupa kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Mungkin banyak problema yang terjadi Tuhan akhir-akhir ini. Tapi kami yakin dan percaya
Kau telah mengizinkan, Kau telah mengutus setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk mengelola pemerintahan ini dengan baik. Kau berikan kebijaksanaan buat mereka dan takut akan Engkau. Biar mereka dapat bekerja dengan hati yang tulus dan juga memberikan yang terbaik untuk Engkau. Tidak lupa kami juga berdoa Tuhan, mungkin yang masih saat ini Tuhan kami mengalami pandemi COVID-19 Tuhan. Kau sertai setiap tenaga medis yang sampai saat ini sedang bekerja, yang sampai saat ini sedang melawan pandemi ini Tuhan. Kau berikan kekuatan, Kau berikan kesabaran untuk mereka, biarkan mereka dapat terus bekerja dan menjadi tangan kanan-Mu untuk menyembuhkan, dapat memulihkan semuanya ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mungkin banyak pergumulan yang tidak kami dapat sebutkan saat ini. Tapi biarlah Engkau yang dapat memberkati, Engkau yang dapat menolong setiap apapun yang kami alami. Kami menyerahkan seluruhnya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Tutik. Sebelum itu mari kita pujikan. Kau telah memilihku. Bersyukur
Yesus padamu bagi keselamatan bangsaku. Silakan Evangelis Ludik untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali pada saat ini kita boleh kembali bersama-sama bersekutu kepada Tuhan. Tiba waktunya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat mengucap syukur besar kasih setia, penyertaan dan pertolongan-Mu yang menyertai kehidupan kami sampai saat ini. Meskipun tempat kami di tempat yang berbeda, tapi hati pikiran kami satukan untuk kami bersama-sama beribadah kepada Engkau. Tuhan, tolonglah segala keterbatasan kami, kelemahan kami. Kiranya hati yang sudah kami persiapkan untuk beribadah kepada-Mu saat ini benar-benar menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Kami tidak hanya melakukan ibadah sebagai rutinitas, tapi kami sadar dan tahu benar bahwa kami memerlukan Tuhan dalam segala kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap berkat, penyertaan dan pertolongan yang Engkau nyatakan bagi setiap kami. Dan kami akan menyambut kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, senang sekali kita boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Meskipun tempat kita berbeda, tapi saya percaya bahwa kita ada di dalam satu kesatuan untuk beribadah kepada Tuhan. Teman-teman, minggu ini tepatnya hari Senin yang lalu, tanggal 17 Agustus kita merayakan hari kemerdekaan. Di tahun ini Tuhan izinkan kita melakukannya dengan cara yang berbeda, tapi kita sangat percaya bahwa kasih dan penyertaan Tuhan boleh senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita. Bahkan kita juga mengimani bahwa apapun yang terjadi itu semua ada di dalam rencana Tuhan yang indah. Kita tahu bahwa kemerdekaan diperjuangkan oleh para pahlawan. Mereka berjuang dengan mengeluarkan darah, tenaga, pikiran untuk merebut kemerdekaan. Dan kita juga sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana sebagai orang-orang percaya di dalam kita menyikapi kemerdekaan yang Tuhan juga berikan kepada setiap kita. Pada saat ini, mari bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema menjadi berkat. Menjadi berkat. Sesuatu yang sering kita ucapkan, sesuatu yang sering kita terima ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita harus menjadi berkat. Tetapi sesuatu juga yang sering kita lakukan, lalaikan di dalam kehidupan kita, bahwa kita punya tanggung jawab untuk menjadi berkat. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16, saya akan membacakan bagi kita semuanya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nats kebenaran firman Tuhan ini sering sekali kita terima, sering sekali kita dengar ketika kita beribadah kepada Tuhan. Namun sebelumnya mari kita boleh
terlebih dahulu mengerti dan memahami konteks yang tertulis di dalam Matius 5 ayat 13 sampai yang ke-16 ini. Kalau kita perhatikan di konteks sebelumnya, pasal 5 sampai pasal yang ke-7 itu adalah salah satu bagian khusus khotbah di bukit. Jadi khotbah Tuhan Yesus kepada para murid dan orang-orang yang mengikutinya pada waktu itu. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa konteks di dalam Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7 itu membicarakan tentang khotbah Tuhan di bukit. Khotbah Tuhan kepada para murid dan juga orang-orang yang mengikutinya pada waktu itu. Yesus memberikan pengajaran kepada murid-muridnya dan orang-orang yang ada pada waktu itu. Tidak hanya kepada mereka, tapi kepada setiap kita orang yang percaya hari ini. Tuhan memberikan pengajarannya untuk juga kita taati dan kita turuti. Di dalam konteks pasal yang ke-5 ayat 13 sampai ayat yang ke-16 ini, di LAI diberikan judul Garam Dunia dan Terang Dunia. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat dua hal yang sangat penting yang tertulis di dalam bagian ini. Garam dan terang. Garam dan terang. Itu kayaknya sesuatu yang biasa saja. Tapi kalau kita renungkan, garam dan terang itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kita. Tanpa garam dan tanpa terang, mungkin kehidupan kita akan terhambat. Bahkan sangat terhambat. Karena apa? Setiap kita masak, kita perlu garam. Dan terang, ketika sudah malam, itu sangat penting bagi setiap kita untuk melangsungkan kehidupan. Mari bersama-sama kita membaca di ayat yang ke-13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat yang ke-14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Teman-teman, di situ dituliskan kamu adalah, berarti kita itu diibaratkan sebagai garam dan kita juga diibaratkan sebagai terang yang memiliki fungsi sangat penting bagi orang lain. Kamu, kita adalah garam dan terang. Seperti yang tadi saya katakan bahwa garam dan terang itu sesuatu hal yang sangat penting. Tanpa mereka, kehidupan akan terhambat. Nah, di dalam kebenaran firman Tuhan itu, di dalam firman Tuhan ini dikatakan kamu adalah garam. Berarti kita itu adalah orang-orang yang sangat penting untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dua hal yang memiliki kegunaan sangat penting di dalam kehidupan setiap kita. Kita perhatikan fungsi garam. Garam itu fungsinya teman-teman pasti tahu ya, ini sesuatu yang sudah kita pelajari bahkan yang sering kita terima. Garam itu punya fungsi memberi rasa asin. Jika masakan tanpa garam berarti rasanya hambar. Garam itu juga punya fungsi mengawetkan. Dan teman-teman perlu ketahui, orang zaman dahulu membuat tungku pakai garam. Jadi orang-orang zaman dahulu membuat tungku untuk memasak itu pakai garam. Jadi tanah dicampur dengan garam supaya apa? Supaya apinya itu menjadi lebih panas. Jika tungku nyalanya sudah semakin kecil, berarti garamnya sudah tawar. Nah, ketika tungku itu nyala apinya sudah semakin kecil, berarti garam itu sudah tawar dan tidak ada lagi gunanya. Guna apa? Apa yang dilakukan itu akan dibuang ke jalan dan diinjak-injak orang. Dikatakan di sini, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang.
Jika garam tidak mampu memberi rasa, berarti garam tersebut sia-sia. Nah, penting bagi setiap kita bahwa kita punya tugas penting untuk memberi rasa, untuk mengawetkan, untuk menjadi sesuatu yang memberkati orang lain. Bagian yang kedua, yaitu kamu adalah terang. Artinya kita punya fungsi yang sangat penting, harus menerangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Terang kita harus bercahaya, disinarkan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadi tidak untuk kepentingan diri sendiri, tapi menjadi berkat bagi orang lain. Di bagian yang terakhir, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Teman-teman, di bagian ini merupakan sebuah himbauan supaya kita memiliki hidup yang berbuah, hidup yang berdampak. Jadi jangan sampai kehidupan kekristenan kita itu kehidupan yang hambar, kehidupan yang sia-sia, kehidupan yang tidak menjadi berkat. Tapi Tuhan mau ketika kamu sudah dipulihkan, ketika kamu sudah dimerdekakan, ketika kamu sudah dihapuskan dosamu, Tuhan mau kamu punya satu tindakan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita tidak sadar bahwa kita adalah garam dan terang yang punya fungsi sangat penting, kita akan hidup biasa-biasa saja. Tapi kalau kita sadar, saya sudah ditebus, saya punya tugas, yaitu menggarami orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Tidak saya tercampur dengan orang lain. Teman-teman bisa bayangkan, ada 1 gelas air putih dan juga garam. Ketika garam itu dimasukkan ke dalam gelas air putih terus diaduk, pasti air itu akan menjadi asin. Begitu pula dengan kehidupan kita. Ibaratkan air itu dunia. Ketika kita dimasukkan ke dalam dunia, dunia itu harus mengikuti kita, bukan kita yang mengikuti dunia. Tapi hari-hari ini kebalik, kita yang digarami dunia, bukan kita yang menggarami dunia. Nah, ini bagian penting yang harus benar-benar kita perhatikan, bahwa masa muda itu bukan masa untuk hanya sekedar senang-senang, tapi kita berpikir bahwa masa muda ini masa yang produktif, di mana semua bagian tubuh saya itu masih kuat. Selama masih ada kesempatan, berarti kesempatan untuk bisa menjadi berkat bagi yang lain. Jadi tidak egois, tidak memikirkan diri sendiri. Tapi ada satu tindakan yang benar-benar kita upayakan. Dalam hal apapun kita mau menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Teman-teman, kalau saya boleh bertanya, dalam hal apakah teman-teman sudah menjadi berkat? Dalam hal apa teman-teman sudah bisa menjadi berkat? Baik itu dalam lingkungan keluarga, baik itu dalam lingkungan gereja, baik itu dalam lingkungan masyarakat. Coba sebutkan, selama kalian hidup di dunia ini, selama kalian mengikut Tuhan, hal apa yang sudah kalian kerjakan buat Tuhan yang memberkati orang lain? Adakah sesuatu yang sudah kalian persembahkan buat Tuhan? Ada 4 hal yang sederhana yang ingin saya bagikan bagi kita semua. Menjadi berkat. Ada 4 tindakan sederhana. Yang pertama adalah berdoa. Teman-teman, berdoa itu kelihatannya sepele. Kelihatannya biasa saja. Kelihatannya tidak terpandang. Tapi orang-orang yang berdoa itu artinya orang-orang yang sudah menjadi berkat. Baik itu berdoa bagi keluarganya, baik itu berdoa bagi gerejanya, baik itu berdoa bagi pemerintahan dan lain sebagainya. Itu artinya mereka telah menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Apakah tindakan berdoa itu sudah kalian lakukan? Kak, jangankan berdoa untuk keluarga, jangankan berdoa untuk gereja. Berdoa untuk diri saya sendiri, bahkan waktu saat teduh saya pun tidak ada. Nah, teman-teman, gak perlu kita buang-buang uang yang banyak, lakukan tindakan yang wah. Tapi dengan hal yang sederhana,
Dengan kita berdoa, itu artinya kita sudah menjadi berkat. Kita mau berdoa bagi keluarga, kita mau berdoa bagi gereja, kita mau berdoa bagi pemerintahan. Itu artinya kalian ada tindakan untuk mau menjadi berkat. Tindakan yang kedua, kalau kita anak pemuda remaja, kita bergabung dalam pelayanan. Masih banyak yang belum bergabung dalam pelayanan, tapi dari waktu ke waktu, saya percaya bahwa kita semua akan bisa bergabung untuk melayani Tuhan. Dari mulai penyambut LCD sampai bagian-bagian tertentu. Jadi kita menjadi berkat dengan bergabung di dalam pelayanan. Saya tidak bisa ini, tapi saya bisa kerjakan ini. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menjadi berkat dengan berprestasi. Teman-teman, ketika kalian bisa berprestasi, orang pasti akan melihat, wah, pinter ya, siapa ya? Wah, itu anak Kristen. Secara tidak langsung kalian sudah memuliakan nama Tuhan. Jadi jangan sampai masa muda kalian itu hanya kalian gunakan untuk hal-hal yang tidak penting. Tapi mari berlomba-lomba untuk berprestasi. Dari kalian berprestasi itu kalian akan dinilai siapa identitas kalian. Bahkan kalian akan terlihat bahwa oh ternyata anak Tuhan. Dan anak Tuhan itu bukan anak yang sembarangan. Tapi anak Tuhan itu ternyata anak yang mampu berprestasi. Jadi ingat dalam hal apapun, prestasi itu tidak hanya di dalam lingkup sekolah, tapi dalam hal apapun kalian juga bisa berprestasi. Yang keempat, hal sederhana kita mau menjadi berkat yaitu dengan berbagi. Teman-teman, sudahkah kalian pernah berbagi dengan sesama kalian? Mungkin gak bisa kasih uang yang banyak. Tapi dengan membantu tenaga atau pikiran itu artinya kalian juga sudah menjadi berkat. Sudah mampu untuk berbagi. Tidak egois dan mementingkan diri sendiri. Jadi terkadang kita merasa bahwa menjadi berkat itu susah. Tapi sebenarnya kalau kita mau merenungkan, ada tindakan-tindakan atau hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan supaya kita menjadi berkat. Jadi tidak ada alasan untuk kita hanya berdiam diri, tapi kita mau melakukan yang terbaik buat Tuhan. Ingat, kita adalah garam dan terang. Dua hal yang sangat penting yang diperlukan orang lain. Ketika kita tidak menyadari bahwa saya sebagai garam dan saya sebagai terang, kita akan melakukan semuanya itu dengan biasa-biasa saja tanpa menyadari bahwa saya punya tugas yang khusus. Saya punya panggilan khusus untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar saya. Kiranya ini menjadi berkat dan menolong setiap kita untuk hidup lebih sungguh-sungguh, untuk hidup lebih mengasihi Tuhan, untuk hidup lebih bertanggung jawab kepada diri sendiri dan juga bertanggung jawab kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman kebenaran yang boleh kami dengar saat ini. Tolong terus kami di masa muda kami ini secara khususnya untuk kami hidup takut dan taat akan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap pergumulan kami, masa muda kami, bahkan studi, pekerjaan, dan apapun yang kami pergumulkan. Kami berdoa juga bagi gereja kami di mana kami boleh bertumbuh. Kiranya ya Tuhan, kami boleh mengasihi gereja kami boleh turut mengambil pelayanan, kami boleh senantiasa ya Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Dan juga kami berdoa bagi setiap pergumulan gereja kami, Bapak Ibu Majelis, hamba Tuhan, pengurus komisi, bahkan juga untuk setiap komisi-komisi yang ada. Berkatilah gereja kami ya Tuhan dengan segala keterbatasan yang ada. Kiranya kami boleh berjalan dengan dasar kebenaran firman Tuhan dan bukan berdasarkan pemikiran dari manusia. Tolong biarlah kami juga dimampukan untuk menjadi berkat bagi sekeliling kami yang masih banyak yang belum mengenal Engkau. Terima kasih ya Tuhan, bahkan untuk pemerintahan yang ada, Tuhan juga yang memberkati dan menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.
Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus bagi kita. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang ambil bagian dalam melayani Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan saudara. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang tetap setia mengikuti ibadah secara live streaming di channel GKA Anugerah Tulung Agung. Kiranya melalui ibadah ini boleh membawa kita untuk bertumbuh di dalam kerohanian kita dan semakin mendekat kepada Tuhan. Saya akan menginformasikan beberapa informasi yang akan menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, gereja kita telah melaksanakan ibadah umum. Bagi teman-teman yang rindu mengikuti ibadah umum pada hari Minggu, pukul 7 pagi bertempat di gereja. Dan dihimbau bagi teman-teman yang mengikuti ibadah ini tetap memperhatikan protokol kesehatan. Yang kedua, untuk kegiatan ibadah remaja dan pemuda sementara waktu ditiadakan dan nanti menunggu informasi lebih lanjut dari majelis gereja. Dan yang ketiga, bagi teman-teman yang rindu didoakan, teman-teman diharapkan menghubungi nomor yang sudah tertera di layar saudara. Saya mengucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman yang sudah sharing. Kiranya Tuhan memberkati, boleh membawa kita untuk semakin mengasihi Tuhan. Demikian informasi yang dapat menjadi perhatian kita bersama. Kiranya boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.